Halo rekan-rekan sekalian, ini sudah 5 menit. Suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Halo Jelas, Pak. jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi minggu lalu itu kita sempat mengulas kembali bagaimana mata kuliah kajian wanita. Nah, beberapa di antara kalian menyampaikan bahwa Kurang jelas belum di... Pak. Halo? Halo? Terdengar ya? Dengar Pak. Oke. Halo Pak. Halo Pak, iya Pak, terdengar. Saya lanjut dulu. Jadi hari ini Pak, kita ya, akan jaringan Pak, jaringan. bahas tentang saya akan bahas tentang gerakan ya, gerakan atau gelombang pertama gerakan feminisme. Ya, jadi feminisme itu sebuah gerakan yang berfokus pada keadilan gender. Ya. Jadi materi yang kalian lihat ini, yang saya share ini adalah materi yang disampaikan oleh guru besar gender dari UGM ya, dosen saya juga, waktu beliau menyampaikan mata kuliah feminisme. Jadi ini saya bagikan ke kalian juga. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji atau melihat gerakan feminis ini, itu pertama kali melihat bagaimana sejarah itu. Ya. Bagaimana sejarah diperlakukan. Nah, di sini ada pandangannya Michel Foucault yang menganggap bahwa sejarah itu sebagai diskontinuitas atau hal yang terputus. Ya, hal yang terputus. Jadi Michel Foucault ini mengkritik sebuah asumsi-asumsi sejarah kronologis yang menetapkan sesuatu itu seolah-olah apa adanya. Ya, seolah-olah apa adanya, seolah-olah ya seperti itu, ya diterima begitu saja. Itu yang dikritik. Ya. Nah, di sini contohnya sejarah seksualitas. Ya. Mengenai seksualitas di sini ya termasuk dengan pembagian gender. Kenapa laki-laki harus maskulin, kenapa perempuan harus feminin, ya. Nah, karena asumsi yang berkembang itu ya laki-laki memang harus seperti itu. Ya, perempuan memang harus tampak anggun, ayu. Nah, itu yang dikritik. Nah, menurut Michel Foucault ya tidak seperti itu. Pasti ada alasannya kenapa seperti itu. Nah, aktivis-aktivis feminis itu cenderung menggunakan pandangan Michel Foucault untuk mendobrak status quo dari paradigma gender yang sudah ada dalam masyarakat. Ya, jadi Michel Foucault ini sering digunakan oleh para analis gender. Jadi kalau misalnya nanti di antara kalian ada yang fokus skripsinya ke masalah gender, ya bisa gunakan Michel Foucault. Ya, jadi kalian harus merentang dulu dari sejarahnya bagaimana. Tapi ini hal yang tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, kalau kalian sungguh-sungguh ya tentu bisa. Nah, oke, kita lanjut. First wave of feminism. Jadi gelombang pertama gerakan feminis itu terjadi sekitar rentang tahun 1848 sampai 1920. Ya. Nah, ini rentang awal ini gerakan feminis. Oke. Di awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 itu gelombang pertama. Nah, ini terjadi di negara-negara industri dengan politik liberal
Apa itu yang dimaksud dengan liberal? Ada yang tahu? Ini mahasiswa kan sering sekali ini berteriak-teriak tentang liberalisme. Nah, politik liberal itu seperti apa? Ada yang ingin berkomentar? Liberal itu ini Pak. Silahkan. Kalau saya Pak, liberal itu seperti apa ya, paham kebebasan. Ya, itu Anggia tadi ya yang berkomentar ya. Iya Pak, Iya, terima kasih Anggia. Jadi sama-sama. politik liberal itu yang menjamin kebebasan individu. Jadi kebebasan individu itu dijunjung tinggi. Ya, semua orang bebas ya dan dijamin oleh konstitusi. Nah, Indonesia kalau kita bawa ke ranah negara kita ya, Indonesia kira-kira politik yang dianut politik liberal atau bagaimana? Ayo mahasiswa. Katanya di FIB ada demonstrasi ya, ada penyampaian aspirasi ya. Iya Pak, Nah, kalau di Indonesia kira-kira liberal atau bagaimana? demokrasi Pak. Ya, demokrasi juga itu menjunjung tinggi liberal, ya. Nah, Indonesia itu bukan tidak menganut paham liberal, tetapi ciri-ciri liberal itu ada. Ya, politik kita kan politik ideologinya ideologi Pancasila. Tetapi itu ciri-ciri liberal itu ada. Tidak sepenuhnya liberal seperti Amerika dan lain-lain. Itu. Nah, dalam gerakan awal, ya first wave ini, dia memperjuangkan kesederajatan terutama dalam right to vote, hak pilih. Ya, hak pilih. Jadi di Eropa sana, Amerika, ya, itu perempuan belum memiliki hak pilih. Hak pilih belum memiliki hak politik. Memilih siapa presidennya, memilih siapa wakilnya itu belum ada. Jadi yang pertama-tama ya, yang mereka fokus itu memperjuangkan hak pilihnya, right to vote. Jadi pertanyaannya kemudian, kenapa hak pilih menjadi penting? Kenapa hak pilih harus diperjuangkan? Kenapa kita harus memperjuangkan hak pilih? Sedangkan di akhir-akhir ini ada gerakan malah golput, tidak memilih. Padahal di awal itu orang memperjuangkan untuk bisa memilih. Ayo ya, kita di sini kamu tidak akan mendengarkan ceramah. Saya berceramah, tapi kita berdiskusi. Kenapa kita harus memperjuangkan hak pilih? Tapi di lain pihak ada gerakan golput. Ada yang ingin berkomentar? Silahkan, ayo. Citrani Upara, Nining Hasya, Arni, Esti. Siapa di sini? Nurafnika Rustam, Tapasya. Ayo berkomentar. Halo? Tidak ada suara? Halo?
Apakah masih ada orang atau terputus ini? Halo? Tapasya, Nurafnika? Halo? Ini tidak ada orang ini kayaknya ini. Saya tidak bisa melanjutkan kalau tidak ada orang. Iya, halo Pak. Halo? Halo? Ini tidak ada yang nyalain kameranya sebenarnya, jadi bagaimana ya? Saya juga mengajar itu rasanya bagaimana ya? Apakah lagi ditinggal tidur, saya bicara sendiri? Iya, halo Pak. Halo? Ada orang ya? Oke, kalau tidak ada komentar, jadi hak pilih itu dianggap penting ya, karena ya kita akan menentukan nasibnya kita. Ya, nasibnya kita akan ditentukan oleh yang terpilih. Yang terpilih. Jadi kalian pilih anggota DPR, ya setidaknya kalian mempercayakan nasibnya kalian sama mereka, sama wakil-wakil rakyat itu, ya toh. Nah, sayangnya setelah terpilih biasanya banyak yang lupa dengan janji manisnya, ya janji palsu. Jadi hak pilih itu menjadi penting. Bayangkan saja kalau misalnya yang terpilih bikin kebijakan-kebijakan yang menindas habis. Nah, itu. Jadi hak pilih itu menjadi penting. Nah, ini dimulai dari Seneca Falls Convention. Nah, jadi ada kesepakatan Seneca ya. Kesepakatan itu ada pertemuan pertama para perempuan dan beberapa laki-laki. Jadi untuk pertama kalinya perempuan itu didengar pendapatnya. Ya. Secara terorganisir menggagas hak pilih perempuan untuk pertama kalinya. Jadi yang sebelumnya itu yang rapat-rapat itu hanya kaum laki-laki. Ya, perempuan tidak ada, perempuan tinggal memasak saja. Nah, untuk pertama kalinya di sini di Konvensi Seneca Falls, perempuan hadir. Ya, pertemuan pertama para perempuan dan beberapa laki-laki yang menggagas hak pilih perempuan. Nah, perjuangan lebih jauh dari gerakan awal ini ya, itu emansipasi, ya. Nah, persamaan kesempatan dalam pekerjaan, kemudian perempuan dalam perkawinan, kemudian pendidikan, politik. Nah, ada tokoh awalnya di sini Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft. Nah, ini yang pertama kali. Nah, persoalan emansipasi kalian harus bisa membedakan
bahwa emansipasi itu berbeda dengan feminisme ya. Emansipasi itu berbeda dengan feminisme. Feminisme itu gerakan, emansipasi itu keadaan. Ya. Emansipasi itu tidak melihat persoalan gender. Tidak melihat persoalan gender, tetapi feminis itu lahir dari persoalan gender, yakni ketidakadilan. Itu. Jadi ingat ini persoalan atau perjuangan yang lebih jauh dari gerakan awal. Ada beberapa ya, beberapa hal yang diperjuangkan. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan apa sih di Eropa, di Amerika itu yang dianggap tidak adil oleh perempuan? Seperti tidak boleh keluar rumah. Ini bayangkan, orang Eropa itu perempuannya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, tidak bisa bersekolah di tingkat yang lebih tinggi, misalnya universitas. Kalau seperti kalian ini kan udah bisa. Akibatnya apa? Nah, perempuan tidak memiliki kualitas sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki bersekolah, otomatis dia lebih banyak tahu, ya toh. Kalau perempuan tidak sekolah, ya pasti memiliki keterbatasan. Nah, jadi perempuan itu seolah-olah dikondisikan seperti itu, dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu, tidak boleh bersekolah, tidak punya hak politik. Nah, ini yang kemudian diperjuangkan. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan pengaruhnya kepada bahasa? Bahasa sendiri, ini yang fokusnya kita ya. Bahasa sendiri itu constitutes and constitute. Artinya apa? Dia mempengaruhi dan dipengaruhi, terpengaruh. Ya, bahasa itu mempengaruhi dan terpengaruhi. Seperti saya kasih contoh, mahasiswa dan mahasiswi, siswa dan siswi, ya, apalagi karyawan dan karyawati. Nah, kalau kita merujuk kepada hal yang umum, itu cenderung mengarah ke gender maskulin, seperti siswa. Para siswa itu cenderung termasuk siswi. Ya, para siswa. Siswi tidak disebut karena dianggap siswi itu udah masuk ke dalam siswa. Para karyawan. Ya, karyawati tidak lagi disebut karena karyawati udah masuk di karyawan. Jadi gender maskulin dianggap sebagai gender yang generik, yang umum, yang ori. Laki-laki sebagai geni atau yang jenius. Jadi sini contohnya ini berbahasa Prancis ya, karena memang kita bahasnya di gerakan awal ini terjadi di Eropa. Jadi banyak sekali itu profesi atau status itu menyebutkan gender maskulin sebagai penggunaan bahasanya. Siswa, para siswa, karyawan, apa tadi lagi itu. Nah, ini yang bahasa-bahasa ini yang memiliki bias gender. Hadirin, para hadirin, nah itu maskulin. Nah, femininnya apa? Hadirat. Para hadirin dan hadirat. Tetapi yang sering kita dengar itu para hadirin yang terhormat. Nah, adapun hadiratnya tidak disebut. Nah, itu bahasa. Ya. Ini sama tadi. Nah, perjuangan konkret dari
gerakan awal ini ya ini, pembukaan pendidikan tingkat tinggi bagi perempuan. Nah, ini pun juga menjadi masalah. Jadi ada sekolah khusus untuk perempuan. Nah, ini yang akan dipersoalkan pada gerakan feminis gelombang kedua. Jadi seperti sekolah-sekolah vokasi itu yang belajar menjahit, ya, itu juga pernah ada di Indonesia waktu masih dijajah sama Belanda, itu ada sekolah-sekolah khusus untuk perempuan. Ya, pembukaan pendidikan tingkat tinggi bagi perempuan. Reformasi dalam pendidikan tingkat menengah, pembukaan profesi bagi perempuan, terutama kedokteran, hak dalam perkawinan dan pengasuhan anak. Hak dalam perkawinan ini maksudnya ya perempuan tidak berhak untuk memilih, ya, memilih dengan siapa dia ingin menikah, tetapi dipilih. Kalau hampir sama dengan apa ya, dengan perjodohan yang ada di Indonesia. Jadi dijodohkan seperti itu. Nah, cult of domesticity di sini maksudnya bagaimana area-area itu dibagi terhadap maskulin. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai bahasa, ya. Sekarang area. Area itu dibagi berdasarkan gender. Area domestik, misalnya seperti rumah, itu areanya perempuan. Ya. Sedangkan area publik seperti kantor, pemerintahan, institusi-institusi, itu area publik semua. Itu areanya laki-laki, area maskulin. Nah, ketika perempuan muncul di ruang publik, ketika perempuan masuk di kantor, ketika perempuan masuk di sekolah, ketika perempuan keluar dari rumah, ya, meninggalkan ruang domestiknya, itu dianggap masculine behavior. Dia mengadopsi sikap kelaki-lakian. Dia dianggap tidak normal. Tidak normal. Ini perempuan tidak normal. Ya. Karena dia mengambil alih atau berperan layaknya laki-laki. Jadi kalau kita tarik ya pada zaman dahulu kala itu, pada masa purba, itu juga digambarkan bahwa yang pergi berburu itu laki-lakinya, ya, katanya seperti itu. Sedangkan perempuan ya tinggal menunggu hasil buruan. Yang pergi berburu laki-laki. Nah, kalau misalnya perempuan yang pergi berburu ya tidak bisa, tidak tidak dianggap tidak mampu. Ya. Dianggap memiliki otak yang lebih kecil dan fisik yang lemah ini. Dianggap memiliki otak yang lebih kecil dan fisik yang lemah. Nah, apakah kalian sepakat dengan hal-hal yang seperti ini? Memiliki otak yang lebih kecil artinya apa? Tidak bisa berpikir atau berpikirnya pendek. Fisiknya lemah. Sedikit-sedikit sakit. Apalagi namanya ya, dapat rintangan atau hambatan, mengeluh, itu fisik yang lemah. Secara mental juga demikian. Nah, kemudian yang kedua, perempuan itu hanya sebagai alat reproduksi. Jadi kalian tahu alat ya, namanya alat itu ya kalau kita mau gunakan ya baru difungsikan. Kalau tidak ya ditaruh. Itu alat berkembang biak. Nah,
Itu perempuan dianggap seperti itu. Nah, ketika perempuan masuk di ruang publik, itu dianggap menghalangi perannya sebagai ibu dan istri. Jadi, dia meninggalkan peran sebagai ibu dan istri. Ibu itu mengasuh anak. Anaknya ditinggal di rumah, terus dia keluar. Nah, begitu juga istri. Istri mestinya harus menyiapkan makanan, membersihkan rumah, biar nanti suaminya pulang, nah, semuanya sudah siap. Nah, itu anggapan-anggapan seperti itu yang kemudian dianggap tidak adil. Nah, beberapa karya-karya fenomenal atau monumental, kalian bisa baca ini ya. Ini yang tadi tokohnya ini Mary Wollstonecraft. Nah, kemudian Virginia Woolf, ini yang terkenal ini. Suara Perempuan dan Tulisan Perempuan. Nah, kemudian dari gerakan-gerakan awal tadi itu muncullah feminis liberal, feminis radikal, feminis kultural, Marxis, dan black feminis. Nah, ini gerakan-gerakan atau aliran-aliran yang muncul dari gerakan awal. Semua aliran ini memiliki fokus yang berbeda. Jadi tadi liberal itu menjunjung hak individu masing-masing. Ya. Jadi diserahkan semuanya sama perempuan, dia mau apa? Ya, jangan dipaksa untuk tinggal di rumah, kalau dia mau keluar ya silahkan. Itu feminis liberal menjunjung hak-hak individu. Ada feminis radikal. Ini feminis radikal, dia ingin membalikkan struktur sosial yang ada. Jadi laki-laki yang harus dibawa, bukan perempuan. Radikal. Ya. Kultural ini dia fokusnya ke nilai-nilai budaya yang cenderung menempatkan perempuan sebagai subjek kelas 2. Feminis Marxis sebagai berfokus pada kesempatan kerja. Ada black feminis berfokus kepada perempuan kulit hitam dan sebagainya. Banyak sekali, termasuk di sini feminis Islam. Ya. Ada juga mazhab feminis di sini, ada mazhab Amerika dan mazhab Prancis. Ini ada perbedaan. Ya. Mazhab Prancis itu dia menyadari pada prinsipnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi Prancis itu menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu pada prinsipnya memang berbeda. Dari bentuk tulang, ya, faktor genetik laki-laki memang lebih kuat daripada gen perempuan. Kalau seperti itu diserahkan sama perempuannya. Kalau dia mampu ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Adapun feminis Amerika lebih berfokus pada kesetaraan. Dia berfokusnya kepada sistem. Kenapa ada perbedaan? Karena perbedaan historis juga dan kondisi. Nah, bisa saja di sini ada mazhab Indonesia, kalau di antara kalian punya pandangan lain melihat bagaimana sih kesetaraan gender ya, keadilan gender versi Indonesia. Bisa saja kalian mendirikan mazhab Indonesia di sini. Kenapa? Karena Indonesia memang lebih unik. Indonesia itu lebih unik daripada negara atau bangsa lainnya. Kalau kita lihat contohnya, ya, misalnya di daerah Sumatera tidak salah itu di daerah Padang ya, koreksi, lebih bersifat matrilinear, jadi berfokusnya kepada ibu. Ibu memiliki atau garis perempuan itu memiliki strata yang jauh lebih tinggi daripada strata
suami atau ayah, matrilinear. Sedangkan di daerah-daerah lain juga memiliki perbedaan. Misalnya di Jawa itu cenderung patriarki. Kalau di daerah timur bisa saja yang saya amati ya, ini masih perlu kajian. Bisa saja lebih cenderung patriarki, namun perempuan timur itu dia mempunyai kekuasaan yang lebih. Saya pernah lihat saya pernah lihat itu video satir di TikTok. Mungkin kalian juga pernah lihat ya. Jadi waktu kasusnya ada artis itu perempuan yang dianiaya sama suaminya yang hampir bercerai, dipukul, terus di TikTok itu bilang, jangan coba-coba sama perempuan timur, kamu yang dihajar nanti. Nah, kayak seperti itu. Itu bisa dikaji itu. Ada apa? Ada juga pace-mace, pacenya lagi mabuk begitu, tiba-tiba macenya datang, terus bawa Parang, eh, Pak. bawa parang itu sampai pacenya takut, ya toh? Nah, itu sebenarnya bisa dikaji. Ternyata unik. Nah, di Sumatera lebih matrilinear. Kalian kalau menikah, misalnya laki-laki menikah dengan perempuan Padang, kalau nggak salah itu justru dia yang istilahnya diberikan mahar, pihak laki-laki yang diberi mahar, bukan perempuannya. Nah, tapi di daerah lain terbalik, ya, di Jawa misalnya, di Sulawesi, jadi mahar itu diserahkan ke pihak perempuan. Di daerah timur mungkin mahar juga diserahkan ke perempuan, tetapi bukan berarti perempuan berada posisi di bawah. Dia bisa mengontrol laki-laki. Nah, dia bisa mengontrol laki-laki. Nah, ini yang unik sebenarnya. Kalian kalau ada fokus ke kajian gender ya bisa saja ya. Atau nanti skripsimu, apalagi ini udah semester 6, mungkin Bu sudah menyusun proposal, bisa difokuskan ke situ. Silakan, materinya sudah selesai untuk gelombang pertama gerakan feminis. Yang ingin bertanya, kita masih punya waktu. Ini ada 12 orang yang hadir. Silakan. Ada Anggia, Ardianto, Suwarno, Armi Yulia, Esti dan Rindi, Junita Sabri, Nining Hasya, Nurafnika Rustam, Rauda, Sitrani Upara, Tapasya, Windiansa, Tuti Lestari Irwan. Oke, ada 12 orang. Kalau tidak ada, saya ambil absen saja deh, sambil absen. Saya, Pak. Siapa? Atas nama siapa? Anggriani, Pak. Anggia. Anggia, silakan Anggia. Iya, Pak. Langsung saja pertanyaan saya. Istilah feminis ini pertama kali itu dikemukakan di mana? Maksudnya di Prancis kah atau di Eropa kah atau di mana? Kalau untuk gelombang pertama kan itu dia di di mana, Pak? Di Prancis ya. Iya. Tapi untuk istilah feminisnya ini muncul. Itu, Iya. Pak.
Oke, terima kasih Anggia. Jadi feminisme itu asal kata dari kata feminin, ya, feminin. Jadi ada gender itu, jenis kelamin itu ada dua, penis sama vagina. Gender terbagi kepada dua, maskulin dan feminin. Ya, gender ini dianggap tidak adil terhadap salah satu jenis gendernya. Apa itu? Feminin. Jadi maskulin lebih dominan daripada feminin. Nah, gerakan untuk menuntut keadilan gender ini berangkat dari feminin. Jadi disebutlah feminisme, ya, feminisme, paham mengenai feminin. Nah, kemudian yang mana diawali dari mana? Jadi diawali di Eropa. Ya, diawali oleh Eropa kemudian berpindah ke Amerika. Jadi pusatnya itu di Prancis. Ya. Jadi Prancis itu gerakan-gerakan filsuf untuk perubahan itu lebih banyak dimotori di Prancis, termasuk feminis. Kalau gerakan kritis itu didominasi di Jerman. Ada apa lagi namanya? Ada Frankfurt School di Jerman, itu gerakan-gerakan kritis. Nah, kalau di Inggris itu gerakan-gerakan kultural. Nah, jadi kalau kita berangkat di mana sih sebenarnya pusatnya ini feminisme, itu awalnya ya, nah, itu gerakan di Prancis. Jadi semenjak ada Perang Dunia Kedua, itu kan banyak korban jiwa. Nah, perempuan tidak dilibatkan, suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia didorong untuk ke medan perang. Jadi perempuan juga itu ke medan perang itu, tapi sebagai mungkin sebagai buruh pabrik, ya, buruh pabrik membuat senjata, kemudian sebagai tenaga medis. Dia tidak punya suara. Bagaimana dengan perang ini? Nah, di situ mereka menuntut dia juga harus punya hak pilih. Bayangkan suaminya pergi medan perang, anaknya laki-laki medan perang, meninggal semua. Dia tinggal sendirian, tidak punya. Nah, gerakan yang ada di Eropa ini kemudian pindah ke atau mempengaruhi gerakan yang ada di Amerika. Amerika negara industri, kapital, ya. Nah, lebih fokus kepada emansipasi. Emansipasi di area-area kerja. Nah, di sini ada latar belakang historis yang memiliki yang semuanya melatar belakangi gerakan itu. Tetapi feminis di Amerika terinspirasi dari Prancis, memiliki perbedaan. Makanya ada tadi saya sebutkan di akhir itu mazhab Prancis dengan mazhab Amerika. Nah, Prancis itu dia bilang, wah memang kita berbeda, secara fisik kita berbeda. Kenapa laki-laki lebih kuat? Ya, karena memang faktor genetiknya dia jauh lebih kuat. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memilih. Saya mau jadi apa, begitu loh. Itu ya. Kalau di Amerika dia mengkritik sistem. Ya. Ya, jadi kesempatan perempuan bisa bekerja di apa lagi namanya? Di industri-industri berat. Perempuan kerja di situ. Kalau di Prancis ya, kalau mau silakan, tetapi kalau tidak sanggup ya jangan dipaksa. Seperti itu, ya. Jadi tadi pertanyaan Gia itu berawal dari Eropa, ya. Dan asal katanya dari feminin menjadi sebuah ideologi feminisme, ada isme di belakangnya. Begitu Anggia. Iya Pak, terima kasih. Soalnya di buku
yang saya baca percakapan tentang feminisme versus neoliberalisme yang ditulis Arimbi dan juga Valentina. Buku ini dia sebut kalau istilah feminis itu asal mulanya dikemukakan di Inggris sekitar tahun 1550-an sampai 1700. Itu untuk istilah kata, tapi yang benar kalau untuk gelombang pertama itu dia di Prancis, pemerannya itu Mary Wollstonecraft, dan juga ada beberapa tokoh lainnya seperti ada Harriet dan John Stuart Mill, kemudian Caroline Norton dan juga Sanders. Cuman mereka istilah perjuangannya itu dia kayak ada yang memperjuangkan tentang hak pilih, ada yang memperjuangkan tentang hak asuh anak dan juga hak legal perempuan. Makanya itu yang kemudian dikritik oleh gerakan yang kemudian menjadi asal mula gerakan feminis kedua, gelombang kedua. Itu sih Pak kalau saya. Iya, Terima kasih Pak. Iya, kalau gelombang kedua, iya, gelombang kedua kita akan bahas nanti ya, pertemuan selanjutnya. Gelombang kedua, nanti ada sesinya tersendiri. Iya, oke, bagus sekali. Itu Arimbi bagus bacaannya. Bisa dirujuk itu. Saya juga baca punyanya Arimbi beberapa kali merujuk. Oke, terima kasih Anggia. Yang lain Ya, tadi ada Astika. Astika ingin bertanya apa? Tadi Astika ada chat. Tidak Pak, itu tadi kira apa sebut nama-nama tuh. Oh, begitu. Saya pikir. Iya. Ya udah saya absen dulu. Windy H Muslim, Hi Muslim. Ada kata Rada? Terada ya. Sri Hartini. Pak. Absen Pak. Oke. Asmawati Ishak. Tidak ada juga Pak. Terada Arjun Benteng. Tidak ada Pak. Fahri Arman. Tidak ada juga Pak. Aco Hisamat. Tidak ada juga Pak. Sri Oktavia. Tidak ada Pak. Firmawan Irham. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Novinda Saimun. Tidak ada Pak. Tidak ada. Sartika. Terada juga. Alpa. Tidak ada suaranya Armi Yulia. Pak. Hadir. Mana Armi Yulia? Ada Pak. Nah, Armi Yulia, Ngoni kasih aktif dulu, Ngoni pe kamera. Ini, saya mau lihat dulu. Aduh, mana Armi Yulia? Oh, Armi Yulia, ini. Ngoni belum cuci muka itu Armi. Oke, terima kasih Armi. Siapa tadi itu yang hadir? Sartika ya? Anggriani Suparman hadir? Hadir. Hadir. Alif Hadir Pak. Hadir Pak. mana Alif? Tarada Alif ya? Rival Amir. Hadir Rauda. Pak. Pak. Mana Rauda? Izin Pak. Hadir Pak. Fadila. Hadir Pak. Mana Fadila? Mana Fadila ini? Halo Pak. Yang mana Fadila? Mana Fadila? Tarada? Aduh. Fadila. Ardianti Suwarno. Hadir Pak. Mana Ardianti Suwarno?
Oh, hadir. Astika Buana Kulat. Mana Astika? Hadir Pak. Hadir. Oh, hadir. Astika hadir. Ade Esti. Hadir Pak. Mana Ade Esti? Oke, Ade Esti. Nurafnika Rustam. Mana Nurafnika Rustam? Terada. Oke, terada. Ada. Oke, hadir. Hadir ya. Nurul Afianti Gama. Tidak hadir. Alpa. Alfa Pak. Junita Sabri. Junita dia baru keluar Pak jaringannya. Oke. Dia ikut perkuliahan. Rindiani Umanailo. Mana Rindiani? Hadir Pak. Mana Rindi Rindi? dan Esti Pak. Oke, di situ. Nurlisna Isnain? Nurlisna tidak ada Pak. Tidak ada. Oh, nggak tahu, nggak pernah ya. Andriani Munir? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tuti Lestari? Hadir. Ada Pak. Mana Tuti? Ada. Oh, ini PK Merah kasih aktif Tuti. Yonanda. Nah. Oke, hadir. Windiansyah. Pak. Hadir Pak. Apa itu? Windiansyah. Hadir Pak. Ada Pak, ada. Indiansyah ada Pak. Mana? Mana Windiansyah? Hadir Pak. Oh, ini PK Merah. Windiansyah kasih aktif. Nining? Hadir Pak. Oh, Nining hadir. Ada sudah kenapa aku suka? Sitrani Upara. Hadir. Sitrani Masa hadir? Upara. Ada. Oh, itu nada ya. Rian B. Ahmad. Alfa. Ada ya? Oke. Ada yang belum saya sebut namanya? Sudah semua Pak. Oke, sudah semua ya. Oke. Itu minggu lalu terada absen di virtual kelas itu. Kenapa? Iya Pak, jaringan. Jaringan Pak di sini error. Jaringan Pak. Tidak Oke. bisa buka. Oke lah. Minggu depan kita ketemu ya. Iya Iya, Pak. Pak. Ya, kita akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.